Review film cinta laki-laki biasa 2016. Nania adalah mahasiswa arsitek dari keluarga orang kaya. Dan dia sedang akan menjalankan prakteknya yaitu ditempatkan di lapangan atau proyek bangunan sederhana. Tapi ibunya tidak setuju dengan yang dilakukan Nania. Karena harus panas-panasan di luaran, dan susah-susah. Namun Nania sudah bergegas untuk berangkat. Sampailah Nania di tempat praktek. Nania bertemu dengan Rafli, seorang mentornya dan mandor dalam bangunan di situ. Dia menjalankan praktek bersama Pak Rafli, melakukan pekerjaan bersama pekerja bangunan lainnya. Rafli dan Nania diundang ke pernikahan Tole yaitu teman Pak Rafli. Selesai acara tersebut Nania dan Rafli ngobrol. Dan Rafli menjelaskan kepada Nania tentang ta'aruf dan tipe wanitanya yaitu yang solehah. Sementara di rumah Nania, kedatangan Tio seorang dokter. Tio dikenalkan ke Nania. Praktek Nania sudah selesai. Dia datang ke Kang Rafli bermaksud untuk mengundang di acara wisuda Nania. Kang Rafli datang ke wisuda tapi melihat seluruh keluarga Nania yang sudah hadir dan ada Tio juga. Dia memilih mundur dan tidak menemui Nania. Setelah itu keluarga Nania membahas perjodohan antara Nania dengan Tio. Sementara itu kehidupan Rafli dan Nania terus berlanjut. Kang Rafli akhirnya membangun rumah. Namun ada satu ruangan yang dia biarkan tidak dicat agar suatu saat dia bisa mengecat ruangan itu bersama istrinya. Rafli ingin memberikan rumah itu untuk ibunya, tapi ibunya menyuruh agar rumah itu ditempati oleh Rafli dan segera mencari pendamping hidupnya. Dan Nania sudah menjadi arsitek yang sukses. Selama 2 tahun Rafli tidak pernah bertemu dengan Nania. Akhirnya Rafli datang menemui Nania, dia menjelaskan kenapa tidak hadir pada saat wisuda Nania. Dan baru memberikan bunga dan hadiah wisuda pada saat itu. Lalu Kang Rafli mengajak Nania ta'aruf. Respon Nania benar-benar bingung karena Rafli 2 tahun menghilang tapi tiba-tiba datang mengajak ta'aruf. Lalu Rafli melamar Nania ke keluarganya. Respon keluarga Nania yang kaya raya syok karena calon Nania dianggap tidak setara dengan keluarganya. Tapi dengan keteguhan Rafli dan Nania akhirnya berhasil membuat keluarga Nania menerimanya. Nania berniat ingin menjadi wanita yang lebih taat dan memulai hatinya menuju yang lebih baik. Lalu Rafli dan Nania menikah. Dan rumah itu akhirnya dicat oleh Nania dan Rafli. Beberapa saat kemudian Nania hamil. Keluarga Nania berkunjung ke rumah Nania ketika dia sedang hamil. Sementara Kang Rafli sedang bekerja. Ibunya bermaksud memberi beberapa perlengkapan bayi dan pembantu agar Nania tidak kesulitan. Namun Nania di sini justru merasa tersinggung dan menangis. Dia menjelaskan bahwa keluarganya sudah cukup. Nania bahagia bersama Kang Rafli. Kebahagiaan tidak diukur dari harta. Karena pertengkaran itu Nania mengalami pendarahan. Lalu dibawa ke rumah sakit oleh ibunya. Kang Rafli segera menuju ke rumah sakit. Namun Rafli tidak menemukan Nania di rumah sakit yang sudah dijadwalkan. Rafli marah kenapa keluarga Nania tidak bilang terlebih dahulu. Padahal Rafli sudah menyiapkan di mana rumah sakit yang dia jadwalkan untuk menangani Nania. Namun ibu Nania berkata dia tidak mau rumah sakit yang sembarangan. Rumah sakit yang sekarang adalah rumah sakit yang selalu dipakai oleh keluarga Nania. Dan ibunya memarahi Rafli karena dianggap tidak bisa menjaga Nania dengan baik dan berkata bahwa pendarahan Nania dikarenakan Nania kekurangan gizi. Lalu dokter menyatakan bahwa Nania harus melahirkan prematur. Setelah berkomunikasi dengan Rafli sebagai suaminya, Rafli memilih untuk lakukan sesuai arahan dokter. Setelah itu, mereka mempunyai 2 anak, Yasmin dan Yusuf. Mereka tumbuh besar. Suatu ketika mereka ingin mengunjungi ibu Rafli yang ada di Pengalengan. Mereka menjalani hidup seperti biasa. Nania bahagia hidup bersama Rafli. Lalu Nania dibawa ke kebun. Di sana ada pohon, dan Rafli menjelaskan bahwa pohon itu disuruh ditanam oleh almarhum ayahnya. Tiba-tiba ada petir, Nania ketakutan dan lari memeluk Rafli. Nania merasa bahagia banget hidup bersama Rafli. Lalu tiba-tiba ada berita kakak ipar Nania ditangkap polisi. Dan Kak Ranti ingin bunuh diri karena suaminya ketangkap polisi. Mendengar itu Nania langsung pergi menemui kakaknya. Dia pergi sendirian. Pada saat di jalan, Nania mengalami kecelakaan. Nania mengalami cedera, tidak bisa jalan.
Pada saat Nania sadar, betapa terpukulnya Rafli saat istrinya berkata, "Kamu siapa?" Dan ternyata Nania mengalami amnesia retrograd atau hilang ingatan di masa lalu. Dokter menjelaskan kepada Rafli bahwa Nania masih bisa mengingat kembali, dan menyuruh Rafli membantu agar Nania bisa mengingat kembali. Namun dokter juga mengingatkan Rafli jangan terlalu memaksa Nania untuk ingat karena Nania akan stres. Begitu juga dengan Yasmin, ibunya tidak mengenali anaknya sendiri. Sementara ibu Nania menyalahkan Ranti yang bikin masalah akibat keinginannya untuk bundir yang akhirnya Nania juga kecelakaan. Setelah kecelakaan itu, Nania benar-benar kesulitan menyadari semuanya. Dan masih terbaring dan tidak bisa berdiri dan berjalan. Rafli mencoba untuk menemui Nania. Rafli membawakan sambal pit kesukaan Nania. Tapi Nania merasa dia tidak suka dengan makanan tersebut. Dia melihatkan gambaran Yasmin yang berisi gambar sebuah keluarga. Nania sedikit mengingat sosok Rafli pada saat mengecat rumah. Nania berkata, "Aku ingat kamu, kamu tukang bangunan. Aku menikah sama tukang bangunan. Apa keluargaku merestui? Apa aku bahagia?" Tapi Rafli juga frustasi dan bilang cukup, percuma Rafli menjawab karena jawaban Rafli Nania tidak akan percaya. Nania semakin frustasi dan mengamuk, menangis dan menyuruh Rafli pergi. Dokter menegur kembali Rafli dengan apa yang baru saja terjadi, dokter bilang jangan terlalu memaksakan Nania. Lalu Rafli meminta teman Nania, yaitu Lulu untuk membantu Nania memulihkan ingatannya. Lulu menjelaskan bahwa Nania adalah arsitek hebat. Lulu memperlihatkan foto-foto bangunan yang sudah Nania bikin. Dia juga memperlihatkan foto-foto pernikahannya Nania dengan Rafli. Perasaan Nania semakin membaik dan terapi jalannya semakin membaik. Nania menghampiri Rafli yang sedang memperhatikannya. Nania meminta maaf kepada Rafli atas sikapnya. Nania ingin berusaha mengingat Rafli. Rafli meminta dokter supaya bisa tinggal bersama Nania, siapa tahu bisa membuat Nania ingat. Dokter memberi waktu 3 hari, jika tidak sembuh, dokter akan membawa Nania berobat ke Jerman. Nania juga memberi kesempatan Rafli untuk tinggal bersama. Rafli membawa Nania ke rumah lama. Rafli menunjukkan ke ruangan yang dia cat bersama Nania. Nania sedikit mengingat. Rafli tidak sengaja menyentuh tangan Nania. Namun lagi-lagi Nania berontak dan merasa sangat canggung karena Rafli masih terasa seperti orang asing baginya. Rafli sedih, lalu Nania meminta maaf lagi atas sikapnya. Mereka sampai di Pengalengan. Mereka menjalani hidup seperti biasa. Nania meminta Rafli untuk menceritakan semuanya. Sekarang Nania sudah berdamai dengan semuanya. Nania juga sudah percaya kalau dia istri Rafli. Tapi Nania minta maaf jika tidak bisa sama seperti dahulu, 3 hari berlalu. Nania akan dijemput ke Jerman. Rafli pun terpaksa harus merelakan Nania dibawa ke Jerman. Nania menangis dan heran dengan sikap Rafli yang menyuruhnya ke situ tapi ketika sudah nyaman, dia malah menyuruhnya pergi lagi. Ibu Nania sampai untuk menjemput Nania. Yasmin nangis tidak mau ibunya pergi. Tapi ibu Nania menarik-narik Yasmin. Nania sedih dengan semuanya dan dia bilang, "Ini anak aku." Nania kabur ke kebun. Dia menangis. Rafli datang, dia bilang bahwa dia hanya ingin Nania sembuh kembali. Nania bilang kalau dia sudah sembuh walaupun ingatannya hilang. Rafli bertanya apakah kamu mencintaiku Nania? Nania menjawab aku akan mencoba. Rafli bilang hubungan tidak bisa dijalani seperti itu. Dengan keadaan Nania hilang ingatan, Rafli hanya akan menjadi orang asing bagi Nania. Lalu tiba-tiba ada suara petir. Nania ketakutan dan berlari memeluk Rafli. Seketika semua ingatan Nania kembali, ingatan-ingatan bersama Kang Rafli, semuanya. Nania ingat semuanya. Nania bilang ini pohon yang ditanam atas permintaan almarhum ayah Rafli. Kamu pohon hidupku Kang. Aku hidup bahagia sama kamu. Mereka menangis terharu. Lalu di rumah, dokter akan menikah dengan Lulu. Nania dan Rafli hidup bahagia.